Ya, sekarang kita masuk pada halaman 68 ya. Tenants Advice ini dia. Kita menerjemahkannya. Kita lihat terjemahannya bagaimana. Nah ini, penghuni disarankan untuk mematuhi aturan-aturan pada apartemen. Nah, ini kita lanjut. Seorang arsitek bangunan ya telah menyarankan keluarga-keluarga yang berencana untuk tinggal di sebuah apartemen agar mempelajari seluruh aturan-aturan yang relevan atau aturan-aturan yang berkaitan ya sebelum pindah untuk membantu menghindari kejadian-kejadian yang berhubungan dengan keamanan yang tidak diinginkan. Nah, itu dia. Penghuni harus mematuhi seluruh regulasi aturan-aturan, seluruh atau beberapa ya, atau seluruh aturan-aturan ketika tinggal di sebuah apartemen, yang mana ini aturan tersebut ya, which ini mengacu pada aturan ya, which yang mana sangat berbeda sekali dari hidup di sebuah rumah yang biasa. Landed house ini adalah rumah yang langsung berhubungan atau rumah yang langsung menyentuh tanah seperti itulah. Jadi kalau apartemen kita tinggal, rumah kita tidak langsung menyentuh tanah. Mungkin lantai rumah kita itu adalah atap bagi rumah yang berada di bawah kita. Nah itu dia. Jadi kalau landed house, lantai kita itu langsung berhubungan dengan tanah langsung. Ini rumah biasa, kita terjemahkan sebagai rumah biasa saja ya. Ucap Fendi Ibu Hindar. Nah ini arsiteknya, ini dia namanya. Penghuni dari atau penyewa dari sebuah apartemen harus mematuhi ya atau tunduk ya, harus tunduk pada aturan-aturan yang dibuat oleh pemilik dari bangunan-bangunan yang sangat tinggi ya. Dia menambahkan, hal ini penting terutama bagi sebuah keluarga yang memiliki seorang anak kecil. Ya. Dia dikutip sebagaimana disampaikan oleh okezone.com. Menurut dia, kecenderungan hidup di sebuah apartemen di Jakarta baru dimulai 10 tahun yang lalu. Tinggal di sebuah apartemen telah menjadi populer, kecenderungan ya, hidup di sebuah apartemen telah menjadi populer dengan pesat ya, popularitasnya menjadi pesat. Nah seperti itu. Kebanyakan penduduk Jakarta ya sudah terbiasa hidup di rumah biasa, dan ketika mereka tinggal di sebuah apartemen, kebanyakan tidak siap untuk kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan untuk hidup di sebuah apartemen. Nah, mereka harus
menyingkirkan atau mengabaikan pola pikir mereka. Kalau pola pikir ini biasanya langsung kepada bagaimana bertindak ya. Pola pikir mereka yang hidup di rumah biasa. Ya, pola pikir hidup, cara hidup di rumah biasa diabaikan, dihilangkan. Ucapnya, dia berkata bahwa seorang pemilik apartemen harus juga memperhatikan aspek-aspek desain dan material bangunan yang aman untuk anak-anak. Kualitas material bangunan haruslah diprioritaskan. Nah, diprioritaskan ucapnya. Keamanan anak-anak harus menjadi perhatian utama ya, yang berkaitan kepada material bangunan yang digunakan, ucapnya. Ini diadaptasi dari The Jakarta Post bulan Mei tanggal 9 tahun 2014. Nah, ini jawablah pertanyaan-pertanyaan secara jelas. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya yang harus kita jawab ya. Yang nomor 1, apa sumber dari teks tersebut? Nah, kita jelas sumbernya adalah The Jakarta Post ya, yang diterbitkan tanggal 9 Mei tahun 2014. Yang kedua, tentang apa teks tersebut? Nah, teks tersebut adalah bagaimana seorang arsitek bangunan menyarankan bahwa si penghuni atau penyewa apartemen harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku pada apartemen tersebut ketika mereka ingin pindah atau tinggal di sebuah apartemen. Berikut, apakah fungsi sosial dari teks tersebut? Nah, fungsinya adalah untuk menginformasikan kita terhadap bagaimana perbedaan cara hidup di rumah yang biasa dengan hidup dengan di sebuah apartemen, karena aturan-aturan yang berlaku pada rumah yang biasa sudah tentu itu akan berbeda dengan aturan-aturan yang berlaku pada sebuah apartemen. Lanjut, nomor 3. Yang mana headline-nya? Headline ini artinya adalah judul ya, headline. Yang mana headline-nya? Ini dia headline-nya. Tenants disarankan atau dianjurkan untuk mematuhi aturan-aturan pada apartemen. Ini headline-nya. Lanjut, nomor 3 ya. Tuliskan ya, kamu tulis saja judulnya ya. Gampang itu. Nomor 4. Kenapa kamu berpikir tinggal di sebuah apartemen menjadi populer? Ya, tentu saja karena memiliki rumah atau memperoleh kontrakan di sebuah lokasi seperti di Jakarta yang sudah padat tentu akan sangat sulit sekali. Ya, apalagi untuk Jakarta ya. Yang kedua itu barangkali sisi praktek ya, praktis. Yang ketiga tentu masalah keamanan. Yang karena di sebuah apartemen sudah dipastikan ada security-nya di tiap-tiap apartemen itu yang menjaga keamanan di lingkungan apartemen itu. Yang berikutnya barangkali kalau di apartemen itu biasanya fasilitas-fasilitas lebih diperhatikan oleh si pemilik apartemen, karena seperti air bersih itu pemilik apartemen yang mengurus semuanya.
Kalau di rumah tentu tidak, kita yang mengurus sendiri. Selanjutnya harga kalau tinggal di apartemen tentu akan lebih murah dibandingkan kalau kita menyewa sebuah rumah yang biasa, yang dengan harga yang sama atau mungkin lebih murah, kita bisa tinggal di tempat yang cukup layak. Nah, itu nomor 5. Bisakah kamu menyebutkan beberapa aturan-aturan ketika hidup atau tinggal di sebuah apartemen? Apa saja? Ya, kalau aturan-aturannya ini bagi kalian yang sudah tinggal di apartemen tentu gampang ya. Tetapi biasanya aturan-aturannya itu tentu menjaga ketertiban biasanya, atau menjaga kebersihan lingkungan ya. Terus mungkin jam tamu dibatasi. Kalau di rumah jam tamunya bisa jam datang bertamu ke rumah tentu bisa terserah kita punya rumah ya, kita menyewa rumah. Tapi di apartemen tentu karena kita hidup secara bersama-sama, tentu mempunyai aturan-aturan tertentu yang tidak bisa kita abaikan. Terus mungkin ada aturan binatang ya, binatang yang harus yang binatang peliharaan maksudnya, yang harus kita patuhi bersama-sama. Terus mungkin tidak boleh membuat keributan, misalnya main-main di depan pintu apartemen kita sambil menghidupkan musik atau main gitar dengan suara-suara yang keras, tentu itu akan mengganggu tetangga dan itu dilarang. Barangkali seperti itulah ya. Mungkin bagi kalian yang pernah hidup di apartemen atau tinggal di apartemen sekarang, silakan sampaikan komentarnya apa-apa saja aturan-aturan yang berlaku pada apartemen di tempat tinggal kalian. Karena saya tidak tinggal di sebuah apartemen, tentu tidak begitu tahu. Nah, nomor 6. Siapa yang membuat aturan-aturannya? Ya, sudah tentu pemilik apartemen, the owner ya, owner dari apartemen tersebut. Nomor berapa lagi? 7. Nah, nomor 7, apakah kamu memperoleh informasi tentang siapa di dalam teks tersebut, siapa-siapa saja. Nah, ini yang saya sampaikan 5W1H itu ya. Ini 4W cuman ya, who, where, what, dan why. Kalau 5W itu ada aturan berita ya, 5W siapa. Kalau di sini baru siapa yang ada dalam teks. Kita lihat di sini yang pertama tentu building arsitek ya, si yang menyampaikan beritanya. Yang kedua tentu tenan ya, si penyewa apartemen. Yang ketiga tentu si owner. Nah, itu orang-orang yang ada di dalam teks. Nomor 8. Nah, di mana ya informasi tempat. Nah, where ini adalah informasi tempat. Tempatnya di mana-mana saja informasi yang diberikan oleh teks tersebut. Ya, sudah tentu di Jakarta ya, di Jakarta karena dia menyebutkan Jakarta. Nah, mana ini dia ya, Jakarta. Yang ke-9, nah, apakah informasi tentang what, tentang apa yang disampaikan oleh teks. Nomor 9 ini jawabnya tentang perbedaan kehidupan, kebiasaan hidup antara tinggal di apartemen dan tinggal di rumah yang biasa, di landed house ya. Itu tentang teks ini. Nomor 10 yang terakhir. Apakah kamu bisa menemukan informasi tentang kenapa
ya di dalam teks tersebut. Nah, kalau kenapa ini adalah seperti ini, karena many are not ready for apartment living habit and regulation. Nah, ini jadi karena banyak orang yang tidak tahu bagaimana tinggal di sebuah apartemen, sehingga disampaikanlah berita ini. Itulah jawaban why untuk nomor 10. Nah, barangkali itu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channelnya dan like videonya. Sampaikan kepada guru dan teman. Diskusikan juga di dalam kelas, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.